Shalom saudaraku, kita jumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema menghormati Allah dengan melakukan sesuatu. 1 Raja-Raja 5 ayat 3-5, demikian firman Tuhan. Engkau ingat bahwa ayahku Raja Daud telah sering berperang melawan sekelilingnya. Jadi ia tidak pernah sempat membangun rumah untuk menghormati Tuhan Allahnya. Raja Daud menunggu hingga Tuhan mengizinkannya mengalahkan semua musuhnya. Sekarang Tuhan Allahku telah memberikan damai kepada segenap negeriku. Sekarang aku tidak mempunyai musuh. Rakyatku tidak dalam bahaya. Aku bermaksud untuk mendirikan sebuah bait Tuhan bagi nama Tuhan Allahku, sebagaimana dijanjikan Tuhan kepada ayahku Daud. Dengan mengatakan, anakmu laki-laki yang akan kutempatkan sebagai penggantimu di atas tahta kerajaan, dialah yang akan mendirikan sebuah bait Tuhan untuk memuliakan aku. Saya membaca kisah ini dalam Alkitab versi yang mudah dibaca dari 1 Raja-Raja 5 ayat 3-5. Daud adalah anak terbungsu dari Isai, seorang pengembala domba. Ia akrab dan dekat dengan Tuhan sejak kecilnya. Tampak dalam Mazmur 23, kedekatannya dengan Tuhan dikontekskan dan diaplikasikan dengan hubungan domba dan gembala. Ketika dia mendengar hujatan yang dilakukan oleh Goliat orang Filistin itu terhadap Tuhan dan tentara Israel yang sedang ketakutan hingga bersembunyi di goa-goa, pada saat itu ia hanya bertugas sebenarnya mengantar makanan bagi kakak-kakaknya. Dia langsung menghadapi Goliat dengan berkata, "Kamu mendatangi aku dengan pedang dan lembing, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa yang kamu rendahkan itu." Dan seketika itu juga ia membunuh Goliat dengan satu umbanan batu kecil melalui ketepel sederhana yang selalu ia bawa. Melalui keberhasilannya ini ia dipuji-puji oleh perempuan-perempuan Israel dengan mengucapkan, "Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa." Selanjutnya, ketika Saul tidak mentaati perintah-perintah yang Allah berikan baginya, maka Allah sangat menyesal telah menjadikan Saul raja. Dan Allah meminta Samuel untuk segera menyiapkan pengganti Saul. Terpilihlah Daud, anak terbungsu dari Isai. Samuel mengurapinya sebagai raja. Namun ia tidak langsung naik tahta. Daud harus menghadapi tantangan dari Saul sendiri yang ia kasih dan hormati. Daud diurapi menjadi raja kira-kira dalam usia 17 tahun. Sebab Alkitab mencatat ia masih kemerah-merahan. Daud meninggal dalam usia 70 tahun. Selama 40 tahun ia memerintah sebagai raja. Jadi kira-kira 13 tahun Daud menghadapi pengejaran dari Saul. Sebenarnya 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Namun Daud tidak mau mengulurkan tangannya terhadap orang yang telah diurapi Tuhan. Dan selama 40 tahun memerintah, hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk mengalahkan musuh-musuh Israel di sekelilingnya. Daud memiliki panglima perang yang hebat, karena ia sendiri pun mantan pasukan perang Saul di masa lampau. Daud bermaksud menghormati Allah dengan membangun bait Allah, untuk menyatakan rasa penghormatannya yang dalam terhadap Tuhan, yang telah terbukti menggenapi janjinya selama hidupnya. Namun Tuhan berkata kepadanya, "Nanti anakmu laki-laki yang akan kutempatkan sebagai penggantimu di atas tahta kerajaan. Dialah yang akan mendirikan sebuah bait Tuhan untuk memuliakan aku." Tuhan mewujudkan itu pada masa pemerintahan Salomo. Saudaraku, ketika membaca ayat di atas, saya juga ingin menghormati dan memuliakan Allah dalam hidup saya yang sisa ini. Saya teringat pada waktu ayah ibu saya sudah tua, saya tidak bisa merawatnya secara fisik karena jauh.
Saya hanya mampu mengirimkan berkat Tuhan setiap bulannya semampu saya untuk membantu meringankan biaya perawatan orang tua saya di masa tuanya hingga Tuhan memanggilnya pulang ke sorga. Kakak-kakak saya lah yang merawat mereka hingga mereka tutup usia. Kini dalam pelayanan yang Tuhan berikan dalam pengembalaan, ada satu anggota kami yang tidak punya siapa-siapa dan ia telah menyerahkan dirinya dan seluruh hidupnya untuk ditanggungjawab oleh gereja Tuhan di tempat kami. Saya sungguh-sungguh ingin menghormati Allah dan memuliakan Allah dengan memberikan pengembalaan dan pemeliharaan yang dibutuhkannya sampai waktunya Tuhan memanggil dia pulang ke sorga. Banyak doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan telah Tuhan jawab sehubungan dengan perawatannya. Ketaatan kita pada perintahnya adalah perbuatan yang kita nyatakan bahwa sesungguhnya kita sedang menghormati Allah dan memuliakan namanya. Seperti diungkapkan oleh Salomo ketika ia melaksanakan pembangunan bait Allah. Engkau ingat bahwa ayahku Raja Daud telah sering berperang melawan sekelilingnya. Jadi ia tidak pernah sempat membangun rumah untuk menghormati Tuhan Allahnya. Raja Daud menunggu hingga Tuhan mengizinkannya mengalahkan semua musuhnya. Sekarang Tuhan Allahku telah memberikan damai kepada segenap negeriku. Sekarang aku tidak mempunyai musuh. Rakyatku tidak dalam bahaya. Kata Salomo, aku bermaksud untuk mendirikan sebuah bait Tuhan bagi nama Tuhan Allahku, sebagaimana dijanjikan Tuhan kepada ayahku Daud, dengan mengatakan, anakmu laki-laki yang akan kutempatkan sebagai penggantimu di atas tahta kerajaan, dialah yang akan mendirikan sebuah bait Tuhan untuk memuliakan aku. Saudara, hormati dan muliakanlah Tuhan setiap saat dalam hidupmu dengan melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintahnya. Amin.